Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur dan bahagia kita dipertemukan dalam pertemuan yang insya Allah penuh berkah ini. Dan dalam pertemuan ini kita akan sama-sama belajar dan kita akan membahas yaitu keutamaan puasa Ramadan. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama meluruskan niat, ya, mengikhlaskan niat. Mudah-mudahan dengan niat yang lurus, dengan niat yang ikhlas, duduknya kita bersama, kita belajar, dicatat oleh Allah di sisinya sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan, dan mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan kita amalkan, yang akan kita ajarkan, dan pahalanya insya Allah mengalir kepada kita semua meskipun kita telah tiada di dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, para santri yang Allah rahmati dan teman-teman yang kami banggakan, kita akan membahas yaitu sebuah tema, puasa Ramadan menghapus dosa. Puasa Ramadan menghapus dosa. Kita mulai dari hadis yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ya, hadis ini memberi kita pelajaran yang luar biasa, berisi kabar gembira bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadan, puasa yang memiliki sifat, yang memiliki kriteria imanan, dikerjakan dengan penuh iman, penuh keyakinan. Setidaknya kita harus yakin akan tiga hal, bahwa puasa adalah perintah yang Allah turunkan. Ini adalah perintah Allah, imanan. Kita harus yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Yang kedua, kita harus yakin bahwa setiap perintah, setiap syariat pasti mengandung maslahat, pasti mengandung kebaikan untuk kita hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin bahwa Allah mengawasi puasa kita, melihat puasa kita, menilai puasa kita, dan kita harus yakin bahwa Allah akan membalas, ya, puasa kita. Kemudian wahtisaban, yaitu puasa yang dilakukan dengan hati yang penuh harap, mengharap rahmat, mengharap ridha, mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa yang dijalani dengan hati yang sadar, puasa yang dijalani dengan hati yang sadar, bukan hanya rutinitas, bukan hanya ikut-ikutan, atau bukan karena nggak enak, tapi hati sadar bahwa ada sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang besar, yaitu berupa rahmat, ridha, dan ampunan Allah. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Balasan dari puasa yang dikerjakan dengan benar adalah maghfirah, adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bertanya, kenapa harus ampunan yang menjadi balasan untuk orang yang berpuasa? Apa keistimewaan ampunan sehingga itu menjadi balasan untuk orang yang berpuasa? Kita tahu puasa adalah ibadah yang panjang, dari pagi sampai petang, bukan hanya satu hari, tapi satu bulan. Ya, bisa 29 atau 30 hari. Ibadah yang panjang. Dan ibadah yang panjang ini ternyata balasan yang Allah siapkan adalah ampunan. Artinya, ampunan bukan sesuatu yang biasa.
ampunan, maghfirah Allah adalah sesuatu yang luar biasa. Dan di sini saya merangkum ada 3 hal, ya, keistimewaan, keutamaan maghfirah, keutamaan ampunan Allah yang menjadi balasan untuk mereka yang berpuasa. Yang pertama, memohon ampun adalah kebiasaan manusia-manusia terbaik, manusia-manusia mulia, yaitu para nabi dan rasul. Nabi kita dalam satu hari memohon ampun 100 kali. Bayangkan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah. Wastaghfiruh, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ilallah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, wa astaghfiruh, dan aku memohon ampun kepada Allah. Fi kulli yaum, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Nabi kita memohon ampun kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Ya, bayangkan oleh kita, Nabi manusia terbaik, diampuni dosanya, pasti masuk surga, ya. Hamba yang dicintai Allah, kekasih Allah, dan beliau menyukai ampunan, karena ampunan adalah sesuatu yang sangat istimewa. Lalu bagaimana dengan kita? Manusia biasa, banyak dosanya, belum dijamin masuk surga. Tentu kita harus menginginkan, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan itu Allah akan hadiahkan, Allah akan berikan kepada mereka yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan hati yang sadar, dengan hati yang penuh harap. Kemudian keistimewaan ampunan yang kedua adalah bahwa ampunan membuka pintu rezeki, membuka pintu karunia. Dalam hidup ini kita menghadapi masalah, kita memiliki kebutuhan, kita memiliki keinginan, dan kita butuh rizki. Kita butuh rizki yang dengannya kita bisa menyelesaikan masalah, kita bisa mencukupi kebutuhan, memenuhi keinginan kita. Ya, orang-orang muda, ya para santri, tentu banyak kebutuhannya. Dan kabar baik bahwa Allah akan memberi kita rezeki, membuka karunia-Nya apabila kita memperoleh ampunan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dan apabila Allah telah mengampuni hambanya, maka Allah akan memberikan karunia kepada hambanya. Apa diantaranya? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat yang akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang buahnya, hasilnya menjadi rizki bagi manusia. Masya Allah. Kemudian wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan menambahkan harta, menambahkan anak-anak. Kemudian wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menjadikan kebun, dan Allah akan menjadikan sungai yang airnya mengaliri kebun, sehingga kebun itu akan lebat dan buahnya akan banyak, menjadi rizki untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ayat ini sangat luar biasa, memberi kita sebuah kabar gembira bahwa di balik ampunan Allah ada pintu-pintu karunia, ada pintu-pintu rezeki. Dan sekali lagi orang-orang muda, para santri, ya insya Allah perjalanan kita masih panjang. Ya akan ada nanti kuliah, akan ada nanti kita meniti karir, kita bekerja, kita akan memiliki profesi, kita akan menikah, kita akan punya pasangan. Masya Allah, tabarakallah. Jangan takut, jangan khawatir, la tahzan, jangan bersedih. Ya, apapun kondisi kita hari ini, bahwa kita punya kesempatan untuk memiliki masa depan yang indah, masa depan terbaik.
akan ada ya berjuta-juta karunia. Ya Allah siapkan karunia untuk para hambanya dengan syarat hamba tersebut ya senantiasa memohon ampun kepada Allah, meraih ampunan Allah. Karena dengan ampunan Allah maka Allah akan membuka pintu karunia, pintu rizki untuk kita semua. Dan ampunan itu akan Allah hadirkan di antaranya nanti di bulan Ramadan untuk yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, inilah yang menjadi puncak dari keistimewaan maghfirah, keistimewaan ampunan. Apa itu? Bahwa kelak di akhirat seorang hamba hanya akan dimasukkan ke dalam surga apabila telah memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentu akhirat ya negeri yang abadi, negeri yang lebih baik, wal akhiratu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Kita tidak bisa membayangkan ya bagaimana nanti di akhirat. Masya Allah, tentu kita menginginkan, mengharapkan kita hidup di kehidupan yang abadi dengan kebahagiaan, dengan kenikmatan, dengan kesenangan. Dan tempat itu tidak lain, tidak bukan adalah surga. Dan surga hanya dimasuki bagi mereka yang telah memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah meraih ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. Mari kita perhatikan, apa perintah Allah? Segeralah meraih ampunan. Beramallah untuk meraih ampunan. Berbuat baiklah untuk memperoleh ampunan. Dan surga. Sesungguhnya surga akan Allah izinkan bagi mereka yang telah bersih, telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang Allah muliakan, inilah keistimewaan daripada puasa yang menghasilkan ampunan, yang dengan ampunan itu ya ampunan adalah ya kebiasaan orang-orang mulia, mereka memohon ampun. Ampunan adalah pintu kebahagiaan, pintu rizki, ya, pintu karunia. Ampunan adalah jalan kita meraih kebahagiaan yang abadi, memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ampunan itu akan Allah limpahkan, akan Allah curahkan pada bulan yang mulia, pada bulan suci Ramadan, bagi mereka yang berpuasa dengan ikhlas, dengan iman, dengan sadar bahwa ini adalah ibadah yang agung, syariat yang agung, yang begitu besar ya manfaatnya untuk hamba-hamba Allah. Mari kita sambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan, ya, dengan penuh semangat bahwa Allah menyiapkan ampunan yang dengan ampunan itu kita akan meraih kehidupan yang lebih baik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam berpuasa dan kita akan meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.